Dokter. Wei Wei. Wei Wei. Wei Wei. Tuhan tolong kami. Jangan sampai terjadi kesalahan. Tuhan tolong kami. Selamat dan aman. Tolong selamat dan aman. Tuhan lindungi Meng Wei Wei. Wei Wei. Tolong jangan selamat. Keluarga Meng Wei Wei, ikut aku sebentar. Apa yang terjadi? Mengapa dia masih hidup? Aku tidak bisa menahannya. Ketika aku tiba di tempat kejadian, tim penyelamat sudah ada di sana. Aku hanya bisa ikut dan memasukkannya ke dalam ambulans. Apakah keluarga Meng Wei Wei ada di sini? Pasien sudah melewati masa kritis. Apa yang kita lakukan sekarang? Mengapa kamu panik? Kamu adalah seorang profesional. Aku yakin kamu pasti punya cara. Buat dia hidup seperti orang idiot. Enam tahun kemudian. Wei Wei, kamu tahun ini berusia 6 tahun. Oke. Wei Wei sudah besar. Wei Wei. Waktunya minum obatmu. Jangan khawatirkan orang bodoh itu. Mari kita lakukan sesuatu yang menarik malam ini. Pelankan suaramu. Jangan khawatir. Aku meningkatkan dosis untuk orang bodoh itu. Malam ini dia tidak akan bangun. Meng tua. Rem cepat. Remnya belum. Mama. Mama. Ayah. Ayah. Anak. Kami tidak bisa menyelamatkan bayinya. Anak. Selamatkan dia. Tolong selamatkan anakku. Selamatkan anakku. Anakku. Dokter Hai, selamatkan aku. The film was translated and narrated by M Media. Kakiku. Selanjutnya. Permainan apa lagi yang ingin kamu mainkan? Aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Aku ingin kamu membunuh Meng Wei Wei. Jangan terburu-buru, sayang. 6 tahun lalu, kecelakaan mobil itu tidak membunuhnya. Orang tua terkutuk itu, sebelum dia meninggalkan surat wasiat. Bersikeras bahwa hanya setelah 6 tahun, transfer dapat dilakukan. Kalau tidak, dia pasti sudah lama tumbang untuk menemani orang tua bangka itu. Jangka waktu ekuitas saham hampir habis. Maka posisi Nyonya Jing. Tentu akan menjadi milikmu. Jiang Haoyu, terima kasih kepada kalian berdua selama 6 tahun ini. Perawatan yang cermat kepadaku. Aku akan membalas kalian dengan baik. Meng Wei Wei ada di sana. Tidak ada siapa-siapa di sana. Apakah aku salah lihat? Aku memberinya obat. Itu tidak mungkin. Untuk jaga-jaga saja, mari kita naik dan periksa.
Bagaimana jika dia benar-benar bangun? Orang bodoh. Kami akan tetap menjaganya. Jika dia benar-benar bangun, maka aku akan mengirimnya untuk bertemu ayahnya. Lihat, sudah kubilang aku salah. Itu belum tentu benar. Kamu meragukan obatku. Berhati-hati tidak pernah merugikan. Lihat. Sekarang, apakah kamu percaya padaku? Aku puntur. Aku juga tahu sedikit tentang itu. Oke, kalau begitu aku harus menyaksikannya dengan benar. Semua orang bilang direktur grup Meng selama 6 tahun. Tidak The pernah film was meninggalkan istrinya yang cacat translated mental. and narrated by M Media. Aku tidak menyangka bahwa di rumah ternyata akan seperti ini. Bahkan kecurangan terjadi tepat di sampingnya. Bukankah ini terhitung tidak pernah meninggalkannya? Kamu, Wei Wei, Wei Wei, kamu. Apa yang akan kamu lakukan? Wei Wei. Apa yang sedang kamu lakukan? Wei Wei. Apakah kamu mengingat sesuatu? Jika dia tahu kesadaranku telah pulih, dia pasti tidak akan membiarkanku pergi. Kak Hui Wen, aku sangat mengkhawatirkanmu. Apa kamu baik-baik saja? Kakak Hao Yu jahat. Kamu mengganggu Kak Hui Wen. Wei Wei. Kakak Hao Yu tidak menggangguku. Kamu salah paham. Tapi aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Kakak Hao Yu memukulmu. Dan kemudian kamu juga bilang, tidak. Wei Wei. Aku hanya memijat kakak Hiwenmu. Ya. Saya sudah terlalu lelah mengurusmu akhir-akhir ini. Hao Yu membantuku memijat agar sedikit rileks. Tapi, kenapa kamu mendapatkan pijatan di tempat tidur Wei Wei? Dokter He. Tolong bantu aku membalut ini. Wei Wei, cepatlah istirahat. Ya Wei Wei, kamu harus segera istirahat. Rasa sakit fisik hanyalah permulaan. Hadiah yang kamu berikan kepada keluargaku. Aku akan membalasnya 2 kali lipat. Aku selalu merasa ada yang salah. Katakan padaku. Dosisnya sudah ditingkatkan. Bagaimana dia bisa bangun?
Tidak ada yang bisa membangunkan orang yang pura-pura tidur. Apakah dia berpura-pura? Kita akan tahu jika kita mencoba. Wei Wei, lampu di rumah rusak hari ini. Apakah kamu mau menjadi pahlawan kecil yang memperbaiki lampu di rumah? Ayo, aku akan mengajarimu. Colokkan ini ke lubang itu. Dan lampunya akan menyala. Kamu ingin menyingkirkanku secepat ini? Aku ingin melihat apakah kamu benar-benar bodoh. Atau hanya berpura-pura. Wei Wei, cepat colokkan. Jika aku tidak melakukan apa yang dia katakan, aku akan terbongkar. Apa yang harus aku lakukan? Cepat. Cepat colokkan. Bahkan jika kamu berpura-pura bodoh, kali ini, aku bisa membuatmu The film menjadi was orang bodoh sejati. translated and narrated by M. Baiklah. Media. Bukankah kamu memperlakukanku seperti orang bodoh? Kalau begitu aku akan menunjukkannya padamu. Wei Wei, apa yang kamu lakukan? Cepat lepaskan aku. Kak Hewan, jangan takut. Aku bisa memperbaiki lampu itu segera. Jangan. Wei Wei, jangan colokkan. Jangan colokkan. Berhenti mencolokkannya. Jian Haoyo. Jian Haoyo. Jian Haoyo. Ada apa? Apa yang terjadi? Kakak Heo, kamu luar biasa. Kak Hewen masih mengajariku cara memperbaiki lampu dengan garpu. Kakak Heo, kamu memperbaikinya seketika. Meskipun aku memberikan ketulusanku pada anjing, aku masih bersikeras berdebat dengan anjing itu. Hewen, Menarik. Meledak. Kamu melihatnya kan? Dia jelas ingin membunuhku. Mengapa kamu masih mempertahankannya? bukankah kamu juga ingin membunuhnya? Apa maksudmu? Tidak tega melepaskannya. Jangan lupa, aku menjaganya. Untuk mengambil kendali dengan lancar, dia lebih berguna bagiku hidup-hidup daripada mati. Bersabarlah sebentar lagi, begitu aku menjadi direktur. Hari kematiannya tidak akan lama lagi. Cepat amankan perusahaan, lalu singkirkan orang bodoh ini. Baiklah, aku akan mengikuti arahanmu. Tidakkah kamu pikir dia berpura-pura bodoh? Jika dia sudah sadar kembali, terus berpura-pura bodoh. Mengapa demikian? Mungkinkah dia tahu tentang kecelakaan mobil itu? Dan ingin mencari tahu kebenarannya. Dia hanya akan mengundang serigala masuk ke dalam rumah. Wei Wei, jadilah anak baik. Kita ada pertemuan yang sangat penting sebentar lagi. Kita harus keluar sebentar. Kamu di rumah saja dan jati anak baik, oke? Wei Wei ingin ikut juga. Ajak Wei Wei ikut. Kami akan kembali dalam 2 jam. Kakak Hao Yu berjanji padamu akan menceritakan sebuah kisah ketika kami kembali. Baiklah. Kalau begitu kamu harus pergi dan kembali dengan cepat. Ayo pergi. Dua jam. Waktu yang cukup untuk menemukan bukti kejahatanmu. Kamu masih yang pintar. Melakukan langkah seperti ini, memancing musuh ke dalam perangkap. Jika dia berpura-pura bodoh, bukankah dia akan memanfaatkan kepergian kita untuk menimbulkan masalah? Aku sudah lumpuh selama 6 tahun. Obat yang mereka berikan kepadaku pasti bermasalah. Aku harus menemukan bukti kejahatan mereka ini. Di mana itu? Ikan itu sudah memakan umpan. Penggunaan jangka panjang akan menyebabkan penurunan intelektual dan kelemahan pada anggota tubuh. Wei Wei, sudah waktunya minum obatmu. Ini obatnya. Ayah Mama.
Tolong lindungi aku. Dan biarkan aku berhasil membalaskan dendam kalian. Gawat. Mereka kembali. Meng Wei Wei, jika kamu sudah sadar kembali, Maka villa keluarga Meng ini, itu adalah kuburanmu. makam. The film was Botol obatnya translated masih di sini. and narrated by M Media. Jumlahnya juga benar. Mungkinkah kita benar-benar salah? Aku akan memeriksa kamarnya. Tunggu. Kurasa. Dia ada di sini. Jika dia benar-benar berani bermain trik, maka aku akan memberinya satu suntikan dan mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Bagaimana kamu bisa begitu ceroboh? Kamu menjatuhkan ponselmu lagi. Bukankah aku memintamu saat itu untuk menyimpannya untukku? Akhirnya ketemu. Ayo pergi. Aku harus segera pergi dari sini. Wei Wei. Jadi kamu di sini. Meng Wei Wei. Kamu benar-benar berpura-pura bodoh. Aku menangkapmu. Pokalah, pokalah. Tidak dihitung, tidak dihitung. Kalau bukan, karena Kak Hui Wen, aku tidak akan kalah. Aku benci kalian. Kalau bukan karenamu, aku tidak akan kalah dalam petak umpet. Petak umpet. Jiang Haoyu sangat berhati-hati. Mustahil baginya untuk membiarkanku tinggal di rumah sendirian. Hei, Lele. Tidak ada orang di rumah hari ini. Datanglah ke rumah kami untuk bermain petak umpet. Baiklah. Sekarang giliranku untuk menangkapmu. Aku akan menghitung sampai 50. Baiklah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meng Wei Wei. Kamu tidak hanya tidak bodoh, kakimu juga baik-baik saja. Karena di ruangan ini tidak ada kursi roda. Tidak ada kursi roda. Bagaimana kamu bisa masuk? Kamu sangat bodoh. Jika aku duduk di kursi roda, aku pasti sudah ditemukan olehmu. Meng Wei Wei, kamu benar-benar berpura-pura bodoh. Kak Hui Wen, lihat seberapa baik aku menirumu. Kakak Hao, lihat, bukankah aku pintar? Wei Wei sangat pintar. Aku akan pergi mendorong kursi roda ke sini. Kamu pergi cari Lele. Oke. Sekarang, kita sudah punya bukti keracunan. Kita hanya kekurangan kesempatan yang cocok. Untuk mengungkap jati diri mereka yang sebenarnya. Apakah kamu benar-benar sangat mempercayainya? Apakah tidak ada masalah? Ini memang agak aneh. Lebih dari sekadar aneh. Luka di kepalamu. Terakhir kali dia hampir menyetrumku. Dan kali ini, Lele tiba-tiba muncul. Tidakkah kamu pikir semua ini terlalu kebetulan?
Sekarang adalah saat kritis bagi Q untuk mengambil alih. Grup Meng, kita tentu tidak boleh membuat kesalahan apapun. Hanya orang mati yang dapat memastikan tidak ada yang salah. Sore ini, aku sudah menyuap semua saham untuk meloloskan resolusi pelantikanku. Meng Weiwei, biarkan dia pergi menemui keluarganya. Sudah waktunya bagimu untuk bertindak. Kak Hui Wen, ya. Apakah kita akan bermain petak umpet buta? Tentu saja tidak. Yang akan kita mainkan adalah permainan bertahan hidup. Akhirnya tiba waktunya The untuk film was bertindak. translated and narrated by M Media. Kak Hui Wen, aku tidak mau bermain permainan ini lagi. Kak Hui Wen, aku tidak mau bermain lagi. Weiwei, cium ini bau apa ini? Ini bau kue ulang tahun. Kakak Hao Yu, aku ingin meniup lilin. Aku ingin meniup lilin sendiri. Baiklah. Kamu tiup lilinnya sendiri. Tolong. Cepat dan selamatkan aku. Terbakar. Cepat selamatkan aku. Aku dengar pria itu, istrinya tewas terbakar. Hari ini seharusnya menjadi hari ulang tahun pernikahan ke-6 aku dan istriku. Aku ingin keluar dan membelikannya hadiah. Ketika aku kembali, kami telah memastikan bahwa kemungkinan besar almarhum menyalakan lilin di kue yang menyebabkan kebakaran. Itu adalah kecelakaan. Mohon terima belasungkawa kami, istri. Ulang tahun pernikahan ke-6. Selamat ulang tahun. Siapa itu? Tuan, pesanan Anda. Aku tidak memesan pengiriman. Tidak pesan. Tuan, saya sudah mengetuk pintu begitu lama tadi, tapi Anda tidak membukanya. Apakah ada sesuatu yang terjadi di dalam? Kami hanya sedang bermain. Kakak Hui Wen, permainan ini sama sekali tidak menyenangkan. Kamu belum pergi juga. Baik, maaf soal itu. Maaf mengganggu. Jadi hari ini adalah ulang tahun Wei Wei. Hari ini adalah hari kematianmu. Waktunya makan kue. Waktunya makan kue. Wei Wei paling suka makan kue. Mengapa kamu tidak membunuhnya? Petugas pengiriman itu melihat kita di rumah. Kita tidak bisa membunuhnya sekarang. Kakak Hui Wen. Sosok kecil ini terlihat sepertimu. Secantik kakak Hui Wen. Wei Wei paling suka makan ini. Itu semua salah kurir itu. Jika bukan karena dia, Meng Wei Wei pasti sudah mati. Jangan khawatir, orang bodoh bisa menyebabkan banyak kecelakaan. Aku sedang menunggu kecelakaanmu. Tapi, hal yang paling membuat frustrasi adalah kecelakaan di dalam kecelakaan. Wei Wei,
Kami punya urusan yang sangat penting, yang harus kami selesaikan di luar, jadi kami tidak bisa membawamu. Wei Wei, kamu harus tetap di rumah dan tidur nyenyak. Jangan berkeliaran. Apakah kamu ingat? Semua pintu dan jendela villa terkunci rapat. Ini adalah kecelakaan yang kau rancang untukku. Kita akhirnya bisa menyingkirkan beban ini. The Dia film was pasti tidak akan translated melewati and rintangan narrated ini hari by ini. Media. Kamu memang yang paling cerdik. Meninggalkannya sendirian di rumah. Dan menggunakan sirkuit listrik untuk menyebabkan kebakaran. Semuanya terlihat begitu alami. Halo, saya punya kabar buruk. Mengenai pemilihan direktur yang Anda usulkan. Itu harus dibatalkan. Kenapa? Dewan Direksi menerima telepon dari pengacara. Mengatakan mantan direktur meninggalkan surat wasiat. Posisi direktur hanya dapat diwarisi oleh putrinya. Semua proposal untuk perubahan posisi senior juga harus ditandatangani secara pribadi oleh Nona Meng sebelum dapat berlaku. Bagaimana jika dia tidak melakukannya? Semua urusan akan dikelola oleh tim manajer profesional. Cepat pulang. Orang tua itu, dari mana dia mendapatkan surat wasiat? Dia benar-benar menyebalkan bahkan setelah mati. Syukurlah tidak terjadi apa-apa. Wei Wei, saatnya bangun. Mengapa dia pergi? Cari cepat. Tidak di sini. Dia juga tidak ada di sini. Pergi cari di luar. Oke. Apa yang terjadi? Pintunya juga tidak mau terbuka. Asap? Wei Wei, apakah kamu di luar? Buka pintunya. Buka pintunya cepat. Cepat buka pintunya. Wei Wei, Buka pintunya. kebakaran. Api sudah menyala. Tidak peduli seberapa gelap konspirasinya, kebenaran akan selalu terungkap. Biarkan cahaya api mengubah malam menjadi fajar. Ada api di sana. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah masih ada orang di dalam? Minggir, minggir. Minggir. Nora, apakah ada orang lain di rumah? Hanya Wei Wei yang ada di dalam. Bersiaplah untuk memadamkan api. Sakit sekali. Pelan-pelan. Kakak Hao-yu, apa yang terjadi pada kalian berdua? Kau berani bertanya. Kenapa kau tidak ada di kamar? Apakah kau yang menyalakan api? Bicaralah. Kenapa kau ada di kamar? Apakah kau yang menyalakan api itu? Wei Wei baru saja pergi ke kamar mandi. Wei Wei pergi buang air besar. Begitu aku keluar, rumah itu terbakar. Aku juga tidak tahu apa-apa. Situasi telah dikonfirmasi. Kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik. Itu murni kecelakaan. Namun, kalian berdua, sebagai wali Nona Meng, harus menanggung tanggung jawab utama. Kau tidak bergegas menyelamatkan orang, menyebabkan aku hampir terbakar sampai mati. Jadi aku tanggung jawab utama. Nona Meng bilang tidak ada orang di rumah. Dia cacat mental, dan kau mempercayainya. Kau melakukan ini dengan sengaja. Kau ingin membakar kami sampai mati. Bukankah begitu? Bukankah hanya Wei Wei yang ada di rumah? Bukankah kalian berdua sudah pergi? Bohong? Kau membohongiku. Saya dengar itu. Kalian meninggalkan seorang wanita yang tidak waras, ditinggalkan di rumah. Apa maksud dari semua ini?
Kami baru saja keluar untuk membeli beberapa barang. Kami akan segera kembali. Wei Wei tidak tahu itu. Dia pikir kami ada di rumah. Jangan salahkan Wei Wei. Ya, ya. Ingatlah untuk membayar denda besok. Baiklah, Wei Wei. Kamu kembali dulu. Setelah Kak Hewen dan aku selesai mengurus ini, aku akan kembali dan bersamamu. Oke. The film was translated and Men Wei narrated Wei. by M Media. Akan ada banyak waktu di masa depan. Sangat bagus. Permainan berlanjut. Apa, kau ingin mengumumkan secara publik bahwa Man Wei Wei sudah pulih kewarasannya? Kau gila. Para pemegang saham berkata, jika dia tidak menandatangani, transfer ekuitas tidak dapat diselesaikan. Bagaimana jika dia ucapkan hal tak seharusnya? Kita tamat. Jangan khawatir. Jangan khawatir bahkan, jika dia berpura-pura. Aku masih punya cara. Aku akan membuatnya menelan. Setiap kata yang seharusnya tidak dia ucapkan. Kau harus bertindak sekarang. Siapa itu? Tuan, makanan pesan antar Anda. Apakah kau sudah menemukan sesuatu? Berdasarkan petunjuk yang Anda berikan, saya menemukan milik Tuan Meng, bengkel langganan. Mereka bilang Jiang Haoyu memberi mereka sejumlah uang untuk merusak rem. Di mana orangnya? Saya sudah memindahkan mereka. Jiang Haoyu hampir kehilangan kesabaran. Tunggu pemberitahuanku. Tunggu sebentar. Saya sangat membutuhkan uang. Ayah angkat saya. Berapa banyak? 500.000. Aku sudah mentransfernya kepadamu. Ingat perjanjian kita. Kebenaran akan segera terungkap kepada dunia. Direktur Jiang mencapai posisi ini dengan usahanya sendiri. Kau tidak akan meremehkanku sekarang kan? Sekarang setelah aku mencapai posisi ini, aku bisa melihatmu lebih baik. Bukankah begitu? Jiang Haoyu. Penting bagi seseorang untuk mengetahui batasan mereka sendiri. Kamu mencapai posisi ini sepenuhnya berkat putriku. Jika kamu tidak bisa menangani wanita-wanita di luar itu dan mempermalukan keluarga Mengku, maka saya akan berurusan denganmu. Ya. Sepertinya orang tua ini tidak bisa dibiarkan hidup. Orang tua, kamu pasti merindukan putrimu di bawah sana kan? Jangan khawatir. Setelah aku mendapatkan perusahaan itu, aku akan mengirimnya ke bawah untuk bersatu kembali denganmu. Wei Wei. Kemarin lusa, apakah kamu ingat semua yang diajarkan kakakmu? Kamu tahu apa yang harus dikatakan nanti kan? Aku ingat. Para reporter sudah siap semua. Setelah kau siap kita bisa selesaikan ini. Aku akan di depan semua orang menghancurkan impianmu menjadi direktur. Itu mobil Direktur Jian. Mereka datang. Rapat pemegang saham ini. Saya ingin tahu, apakah Nona Meng akan hadir? Lihat, apakah itu Nona Meng? Itu Nona Meng. Benar-benar Nona Meng. Setelah 6 tahun, Nona Meng akhirnya muncul. Mereka terlihat sangat mesra. Direktur Jian. Direktur Jieng. Direktur Jian. Nona Meng akhirnya muncul. Direktur Jieng. Direktur Jieng. Aku dengar Nona Meng sudah jauh lebih baik sekarang. Dia umumkan ambil alih grup Meng hari ini. Tolong jawab Direktur Jian. Grup akan segera mengumumkan keputusan baru. Istriku dalam keadaan sehat. Tolong beri jalan. Direktur Jiang Nona He. Silakan mendekat ke Nyonya Jiang. Mari kita ambil foto bersama. Siap? 1, 2, 3. Senyum. Senyum ini benar-benar ironis. Ingatlah untuk mengubahnya di kehidupanmu selanjutnya. Nora.
Pemakaman yang Anda pesan. The film was Sudah siap. translated Lalu, and kapan jenazahnya narrated akan by tiba? M Media. Dalam waktu 1 bulan. Itu pasti akan disampaikan. Wei Wei. Apakah kamu ingat nanti? Apa yang harus kamu katakan? Aku ingat. Ibu. Ibu. Papa bangun. Papa. Yihi. Di mana Yihiku? Di mana? Karena cinta orang tuaku mati. Dan melibatkan anakku. Pembunuh yang sebenarnya adalah orang-orang gila itu. Bukan Anda. Jiang Haoyu menyembunyikan anakku. Itu bertujuan untuk transplantasi jantung. Aku harus menemukannya secepat mungkin. Ini adalah catatan kelahiran dari rumah sakit Anda. Dia adalah anakku. Dia terlihat persis sepertiku saat aku masih kecil. Sayang, jangan khawatir. Aku pasti akan menemukanmu. Mereka membunuh orang tuaku dan menyebabkan kehancuran keluargaku. Mereka juga membuatku menderita penghinaan tanpa akhir dan menjerumuskan grup Ming ke dalam kekacauan. Bagaimana aku bisa membiarkan mereka lolos begitu saja dan menjalani hidup mereka dengan damai? Sebelum fajar, selalu ada rintang malam yang dingin yang buat orang tenang pikiran. Tapi akan ada juga fajar menyingsing. Sebuah awal yang baru. Di mana Hyuen? Kemarin Jiang Haoyu sudah semalaman The film mengirim was Hyuen ke rumah sakit translated jiwa. and narrated Hubungan by di antara M mereka Media. berdua telah hancur total. Pergi. Aku akan menemui teman baikku yang satu ini. Aku adalah istri sah direktur grup Meng. Uang. Villa itu. Mobil-mobil mewah itu. Semuanya milikku. Semuanya milikku. Hayu, hayu. Kau datang selamatkan dan bawa aku. Meng Wei, Wei. Kenapa harus kau? Di mana Haoyu? Wei Wei, kau datang untuk menyelamatkan Suster Hyuen dan membawaku keluarkan. Aku tidak gila. Lihat, aku tidak gila. Kakak Haoyu bilang. Dia suruhku tak percaya ucapanmu. Tidak. Jiang Haoyu berbohong padamu. Dia pelakunya. Dialah yang membunuh seluruh keluargamu. Dia pelakunya. Dialah yang menyebabkanmu menjadi seperti ini. Itu semua dia, itu semua dia. Itu semua dia, itu semua dia. Kau. Jadi kaulah yang mengatur seluruh skema ini. Itu kau. Kau berpura-pura gila selama ini. Dasar wanita keji. Dasar wanita keji. Hyuen. Semua orang tahu. Untuk tidak mempercayai apa yang dikatakan orang bodoh. Tapi kamu. Bukankah kamu juga mempercayainya sepenuhnya? Wei Wei, Wei Wei, aku mohon padamu. Aku mohon padamu untuk menyelamatkanku dan membawaku keluar. Kumohon, Wei Wei, aku mohon padamu. Aku mohon padamu untuk menyelamatkanku dan membawaku keluar. Wei Wei, tidakkah kau ingin tahu tentang Yi? Akhirnya, kamu mengatakan sesuatu yang berguna. Jika kau ingin menemukan Yi, aku bisa membantumu. Mengapa aku harus mempercayaimu? Aku sangat mencintai Jing Haoyu. Bagaimana mungkin aku membiarkannya hidup dengan sadar sendirian di dunia yang bengkok ini? Benar. Apa kamu tidak takut aku akan memberitahu semua ini kepada Jiang Haoyu? Tidak ada yang membuat kesepakatan yang merugikan. Dan kau juga tidak akan. Aku membencimu. Tapi aku lebih membenci dan lebih membenci orang yang membuatku Jing Haoyu menjadi seperti ini. Selain itu,
bekerja sama denganku. Kau dijamin untung dan tidak rugi. Aku hanya punya hidup yang tidak berharga ini, tapi kau masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Bukan? Jika permohonan dari orang yang sangat jahat, semuanya bisa dimaafkan. Lalu, siapa yang akan melindungi orang yang sangat baik? Meng Wei Wei, seseorang yang berada di ujung tanduk. Percayalah padaku sekali lagi. Setelah ini selesai, kau memberiku sejumlah uang. Aku janji, aku akan menghilang dari kota ini selamanya. Jiang Hao itu egois dan mementingkan diri sendiri. Dia bahkan tidak menyisakan putrinya sendiri. Dia bahkan lebih tidak peduli. Yi belum mati. Yi belum mati. Di mana dia? Jiang Hao sebenarnya selalu waspada terhadapku. Hanya dia sendiri yang tahu di mana Yi berada. Aku hanya ingat, dia sepertinya telah membawanya dan memindahkannya ke rumah sakit Renai. Rumah sakit Renai. Ayo pergi. Wei Wei, bukankah kau berjanji padaku bahwa kau akan menyelamatkanku dan membawaku keluar? Wei Wei, besok aku akan meminta Jiang Hao datang dan menjemputmu. Aku beritahu apa harus dilakukan. Apa langkah selanjutnya dari rencana ini? Pewaris grup Meng yang telah bodoh selama 6 tahun harus bangun sekarang. Pergi ke perusahaan besok. Kelemahan terbesar musuh adalah mengambil hal-hal yang mereka hargai satu persatu. Ini berlaku untuk Hui Wen. Dan aku juga tidak akan The film mengampuni was Jiang Hao. translated and narrated by M Media. Jiang Hao, menghabisimu sekaligus akan terlalu mudah bagimu. Aku ingin kamu perlahan-lahan jatuh ke dalam kutukan abadi. Besok kamu pergi ke perusahaan dulu. Saya akan menyusul nanti. Jangan biarkan ada yang melihatmu. Aku suka betapa masuk akalnya dirimu. Bau parfum di kemeja itu bukan milikku. Jangan gunakan aroma parfum ini lagi. Aku tidak menyukainya. Tapi ini, bukankah kamu memberikannya padaku? Aku. Kamu sangat ceroboh terakhir kali, menyebabkan si cerewet Hui Wen menangkapku. Saya masih kesakitan sekarang. Tuan Jing, Direktur Muda Meng baru saja datang ke rumah dan membawa Nyonya pergi. Dia bilang dia akan mengajak Nyonya jalan-jalan besok. Aku tahu. Meng Zheng. Pertama kau membuat Hui Wen menimbulkan masalah bagiku karena aroma parfum memaksaku untuk memotong lenganku sendiri. Sekarang kau telah membawa Meng Wei Wei pergi. Sepertinya kau berniat untuk pergi tamasya di perusahaan besok. Mengapa Nona Meng ada di sini? Hari ini saya ingin mengumumkan kabar baik kepada semua orang. Setelah periode perawatan aktif ini, saudara perempuan saya telah pulih sepenuhnya. Apakah ini benar? Bagi saya ini tidak terlihat palsu. Apakah ini berarti grup Meng akan kembali ke jalur yang benar mulai sekarang? Di masa depan, perusahaan akan dikelola oleh saya dan saudara perempuan saya bersama-sama. Karena saudara perempuan saya memiliki mobilitas terbatas, dia telah mempercayakan saya untuk menangani urusan harian perusahaan. Hari ini, di hadapan semua pemegang saham, kita akan menandatangani perjanjian. Kakak. Meng Zheng, apakah kau pikir dengan mengendalikan boneka, kau bisa memanipulasi segalanya? Trik kecilmu adalah hal-hal yang sudah lama kubuat. Apakah Meng Wei Wen sudah pulih? Bukan hanya kau yang memutuskan. Kakak ipar. Apakah Anda tidak berharap saudara perempuan saya pulih? Tentu saja aku berharap lebih dari siapapun agar dia bisa pulih. Tapi pada saat yang sama, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Aku adalah dokter penanggung jawab Meng Wei Wei, Nona Meng. Tidak pernah sadar. Hao Yu, kau datang untuk menyelamatkanku, kan Hao Yu? Hui Wen, melakukan apapun, ada harganya. Selama kau mematuhiku dan mengatakan apapun yang kusuruh katakan, aku bisa melepaskanmu? Tentu saja. Jika kau tidak patuh,
Berdasarkan laporan diagnosis rumah sakit jiwa ini, aku bisa mengirimmu kembali kapan saja. Aku akan. Aku akan patuh. Meng Zhang, sebagai seorang adik, kau tega memperlakukan kakakmu sendiri seperti ini, bahkan orang luar sepertiku tidak tahan melihatnya. Semua orang dengar itu. Istriku belum bisa putuskan dengan benar. Dia masih istriku yang polos. Kakak Haoyu, aku tidak membawa bonekaku. Di sini sama sekali tidak menyenangkan. Aku ingin pulang. Baiklah, aku akan segera membawamu pulang. Ya, Anda tidak berani. Wei Wei, katakan padaku, apakah aku tahu. Dia pasti sedang bermain petak umpet denganku. Kamar ini hanya sebesar ini. Di mana dia bisa bersembunyi? Lalu di balik tirai itu, lihat-lihat dia tidak ada di sana. Lalu di balik lemari itu, Wei Wei, kamar ini sangat kosong. Di mana dia bisa bersembunyi? Kakak Haoyu benar-benar tidak ada di sini. Kakak Hyewin juga ingin istirahat. Cepatlah kembali. Baiklah. Haoyu, apa kamu baik-baik saja? Ini semua karena Meng Wei Wei terkutuk itu. Cepat bangun. si idiot ini? Aku akan membunuhnya cepat atau lambat. Dasar bocah, bagaimana kamu menyetir? Kemana matamu melihat? Apakah kamu terburu-buru untuk terlahir kembali, nak? Apa yang kamu bicarakan? Kamu, semuanya datang dan lihat. Datang dan lihat. Kamu menabrakku dan sekarang kamu mau lari. Apakah kamu mencoba merekayasa kecelakaan? Hari ini tak ada 1.800 yuan. Jangan berpikir untuk melarikan diri. Mengapa anak ini seperti ini? Itu terlalu tidak sopan. Beri aku uangnya. Seseorang cepat datang. Cepat datang. Ini mengerikan. Yihi. Yihi. Ibu datang terlambat. The film was translated Ibu datang terlambat. and narrated by M Media. Ini semua salah ibu. Aku minta maaf. Yihi. Yi tidak mengenalmu. Bibi pergi. Jiang Haoyu, kau benar-benar kejam. Yihi. Ibu akan membawamu pulang. Jiang Haoyu ada di sini. Cepat pergi. Aku tidak akan pergi. Aku ingin membawa Yi bersamaku. Dengarkan aku. Jika kamu ingin menyelamatkannya, maka cepatlah keluar dari bahaya. Yihi. Yihi. Apa kau yakin tidak ada orang asing di sini baru-baru ini? Tenang saja. Tempat kecil kami yang bobrok ini. Bahkan pencuri pun tidak sudi datang ke sini. Yi, apakah kau masih ingat siapa aku? Haoyu, bawa Yi dan cepatlah kembali. Tempat ini bau dan kotor.
Anjing tetangga. Tidak apa-apa, tidak apa-apa sekarang. Ayah, Yi, apakah kau merindukan ayah? apakah ayah akan membawa Yi pulang? Selama kau patuh, aku akan mengantarmu pulang, oke? Ya, Gadis yang sangat baik. Sayang sekali. Dia terlalu mirip dengannya. Buka kuncinya. Kamu tidak perlu datang lagi. Baiklah. Dan apa yang tidak boleh kamu katakan? Kamu tahu kan? Terima kasih, bos. Saya wanita tua ini. Tidak tahu apa-apa sama sekali. Ayo, Yi. Yi adalah anak yang baik. Jangan sedih. Mari kita kembali. Kita akan menemukan Yi. Aku telah mengecewakannya. Jiang Haoyu pria itu lebih buruk daripada binatang buas. Dia bahkan tidak akan mengampuni putrinya sendiri. Apa yang perlu dilakukan sekarang adalah berkoordinasi dengan Hewen dari dalam dan luar dan menyelamatkan Yi. Aku pasti tidak akan membiarkan dia lolos begitu saja. Begitu Yi diselamatkan, dia tidak akan punya apa-apa lagi untuk mengancamku. Bukti yang kita miliki cukup untuk memenjarakannya seumur hidup. Bagaimana? Jika bisa beritahu rumah sakit atur operasi segera. Mengatur operasi segera mungkin tidak dapat dilakukan. Berbagai indikatornya tidak terlalu bagus. Tampaknya itu adalah malnutrisi. Dia perlu memulihkan diri. Bagaimana bibi siang ini menangani masalahnya? Dia bahkan tidak bisa menangani masalah kecil ini dengan benar. Berapa lama lagi? 1 bulan. Tidak. 10 hari. Rapat pemegang saham perusahaan adalah 10 hari lagi. Atur operasinya segera setelah rapat selesai. Aku akan mencoba yang terbaik. Bukan hanya berusaha sebaik mungkin. Itu harus dilakukan. Jika kamu The gagal, film was kamu akan kembali ke translated tempat and asalmu. narrated Aku mengerti. by M Media. Berikan teleponnya padaku. Kedua orang ini akan tinggal bersamamu. Suruh mereka menangani apapun yang muncul. Baiklah. Apakah Yi sudah ditemukan? Tidak. Namun, orang yang melacak Jiang Haoyu berkata, dia selama 2 hari terakhir ini tinggal di rumah Lin Xiao Xiao. Yi seharusnya aman. Apakah Hewen sudah kembali? Namun, aku menggunakan nomor telepon yang tidak dikenal untuk menelponnya. Tidak ada yang menjawab. Dia tidak akan mengkhianati kita kan? Mungkin belum. Ketika dia berada di desa, dia bahkan mencoba membantu kita. Seseorang barusan di dekat Jalan Siming melihat bawahan Jiang Haoyu membeli banyak makanan. Sayangnya mereka kehilangan jejaknya. Kalau begitu Yi pasti ada di dekat sini. Jalan Siming mencakup area yang begitu luas. Bagaimana kita menemukannya? Yi pasti bersama Huiwen. Jiang Haoyu telah memenjarakan mereka. Kita harus segera menemukan Yi. Rapat pemegang saham akan diadakan dalam beberapa hari. Kita harus sebelum itu mengambil kartu truf terakhir Jiang Haoyu. Hari ini adalah rapat pemilihan untuk memutuskan direktur grup. Sekarang sudah hampir gelap. Anak itu Meng Shen. Mengapa dia belum tiba? Memang benar. Ini keterlaluan. Meng Shen mungkin telah melarikan diri pada saat Genting. Abaikan dia. Karena dia tidak datang. Dia kehilangan hak suaranya. Umumkan dengan cepat. Ini Direktur Jiang yang buruk. Bagian luar sekarang dipenuhi pamflet yang mengatakan bahwa Direktur Jian membunuh ayah mertua dan ibu mertuanya. Berusaha merebut perusahaan. Ini benar-benar omong kosong. Siapa yang menyebarkan rumor ini?
Masalah ini, apakah benar atau salah? Jika itu hanya rumor, kita bisa menyelesaikannya secara pribadi. Tetapi sekarang setelah ini menjadi publik, Direktur Jiang adalah seorang pembunuh. Bagaimana ini mungkin? Ayah mertua dan ibu mertuaku sudah meninggal. Sekarang tidak ada saksi untuk membantah ini. Mengenai rumor itu, aku akan secara pribadi mencari seseorang untuk menanganinya. Yang paling penting saat ini adalah melanjutkan jalannya rapat. Siapa bilang? Tidak ada saksi untuk membantah ini. Wei Wei, apa yang kamu bicarakan? Suami, apakah kau lupa bagaimana kau membunuh orang tuaku saat itu? Dan kemudian bekerja sama dengan Yuan untuk membiuskanku bersama-sama, membuatku lumpuh dan cacat mental. Wei Wei, apakah kamu meninggalkan rumah hari ini tanpa minum obatmu? Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Kakak Hao terkejut. Aku tidak berakhir seperti yang kau inginkan, lumpuh dan cacat mental. Sebaliknya aku datang untuk menuntut nyawamu. Kakimu. Benar. Aku menderita selama 6 tahun. Momen ini. Akhirnya aku tunggu-tunggu. Jangan dengarkan dia, omong kosong. Bahkan jika kakinya baik-baik saja, pikirannya tidak jernih. Aku bisa mencari dokter untuk membuktikannya. Bodoh, jawab teleponnya. Sekarang, setelah sampai pada titik ini, kau masih tidak mau mengakui kekalahan. Bahkan jika kamu berpura-pura, kamu harus tahu bahwa Yi masih ada di tanganku kan. Jika kamu masih ingin melihat putrimu, maka tarik kembali semua yang baru saja kamu katakan. Jiang Haoyu. Kamu menggunakan anak itu untuk mengancam Wei Wei. Sekarang sudah tidak berguna. Apa yang harus kita lakukan? Aku sama sekali tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada anak itu. Dokter He, barang-barang di dalam kulkas sudah habis dimakan. Mengenai anak itu, apa yang perlu disiapkan? Yi perlu istirahat dan memulihkan diri dengan baik akhir-akhir ini. Dia tidak boleh makan makanan yang sudah dikemas itu lagi. Itu harus segar. Berikan ponselnya padaku. Aku akan memesan mulai sekarang. The film was translated and Apa yang kamu narrated takutkan? by M. Kamu Media. bisa mengawasiku. Jangan coba-coba melakukan trik apapun. Kita harus memperhatikan makanan anak itu mulai sekarang. Itu harus segar. Kalau tidak, jika dia sakit karena memakannya, tidak ada dari kita yang bisa menanggung tanggung jawabnya. Benar, bayar itu. Apakah kita punya petunjuk? Belum. Ini adalah area yang baru saja aku tandai. Teruslah mencari. Meng Xiang, cepat kemari. Aku baru saja memeriksa bagian jalan Siming. Pesanan pengiriman dari Siming. Ada satu tempat bernama Gedung Xingcheng, yang jumlah pesanan pengirimannya selama seminggu penuh berturut-turut, secara konsisten sebesar 911 yuan. 911. Selamatkan Yi. Tepat sekali. Itu pasti Huan. Dia ingin menggunakan jumlah pesanan pengiriman untuk memberi sinyal minta tolong kepada kita. Rapat pemegang saham adalah sore ini. Kamu pergi duluan. Serahkan Yi padaku. Segera kumpulkan personel. Kita akan menyelamatkan mereka. Yuan. Jadi kamulah yang mengkhianatiku. Jiang Haoyu, kamu bahkan tidak akan menyisakan anakmu sendiri. Bagaimana aku bisa harap kau baik padaku? Semua yang terjadi hari ini adalah perbuatanmu sendiri. Ayah, aku tidak membencimu. Tapi aku juga tidak mau kau menjadi ayahku lagi. Yihi, kau keluar dengan Bibi Hewen dulu. Ibu akan datang mencarimu sebentar lagi, oke? Jiang Haoyu, kau benar-benar tidak punya hati nurani. Kau benar-benar tidak pantas menjadi seorang ayah. Keluar dari grup Beng. Jangan kotori tempat ini. Kamu berpura-pura menjadi apa? Apa bedanya kamu? Kalian tidak lebih dari sekelompok bajingan oportunis yang melupakan keadilan demi keuntungan. Jiang Haoyu, orang tuaku dulu dukungmu penuh. Namun kau membalas kebaikan dengan permusuhan, menyebabkan kecelakaan mobil, menyebabkan kematian tragis mereka, dan juga menyebabkan aku lumpuh dan cacat mental selama 6 tahun. Kau menyebabkan perpisahan ibu dan anak kami. Kau tidak pantas menjadi manusia. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu punya bukti? Siapa bilang aku tidak pantas? Di dalam ini,
Ada bukti kau menyuap pekerja perbaikan. Bukti dari dokter. Bukti dari petugas kebersihan rumah sakit. Dan juga Hewen sebagai saksi. Dengan adanya bukti manusia dan materi. Itu cukup untuk mengirimmu ke penjara seumur hidup. Mundur, jangan gelisah. Biarkan dia pergi. Mari kita bicarakan ini dengan tenang. Kalau tidak aku akan menusuknya sampai mati. Tenanglah. Jika kamu membiarkan Wei Wei pergi sekarang, kamu masih punya kesempatan untuk menyerah. Kesempatan. Aku sudah lama kehilangan kesempatanku. Sejak hari aku dilahirkan, aku sudah berbeda dari orang-orang sepertimu. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba. Aku tidak pernah bisa menyamai orang-orang sepertimu. Orang-orang kelas atas ini. Itu hanyalah omongan seorang pengecut. Tapi aku pernah memikirkannya. Tentang bersamamu dengan benar. Tapi takdir tidak adil. Itu memberiku hati. Yang sebentar lagi akan berhenti berdetak. Jiang Haoyu, perbuatan jahat pada akhirnya akan mendapat balasan. Kau tidak bisa lari. Wei Wei. Mati bersamaku. Kita akan bereinkarnasi bersama. Di kehidupan selanjutnya, mungkin. Aku bisa menjadi orang yang sehat. Dan kita bisa. Akhirnya bersama selamanya. Aku akhirnya kembali ke grup Meng. Tapi tak sangka hadapi kau begini. Aku minta maaf. Aku akan menjaga grup Meng dengan baik. Kamu tidak perlu khawatir lagi. Ayah. Berbicara sendiri, apa yang kau katakan? Baru saja mengobrol dengan ayah. Kemana kamu pergi pagi ini? Hewen mengaku, aku menulis surat pengampunan. Dia seharusnya mendapatkan pengurangan hukuman. Dia juga menebus dirinya melalui pelayanan. Jika bukan, karena obat yang dia berikan kepada Jiang Haoyu, yang bereaksi. Aku khawatir hari ini, aku harus ayah. Di depan memilih sebidang tanah lain. Kegelapan sebelum fajar. Sudah berakhir. The film was Halo. translated and Pagi ini, narrated by M. ketika pihak Media. penjara mengirim Tuan Jian ke sini, dia sudah mengalami kegagalan banyak organ. Mungkin. Waktunya tidak banyak lagi. Wei Wei. Kamu di sini. Tolong aku. Bagaimana kau ingin aku membantumu? Aku tidak tahan lagi. Tolong aku. Sejak kau di penjara. Aku sudah mengajukan permohonan cerai. Itu disetujui kemarin. Sekarang, aku tidak lagi memiliki hak itu. Mengingat, kita pernah menjadi suami istri. Tolong aku. Aku tidak bisa membantumu mati. Tapi aku bisa membantumu hidup. Seperti daging yang membusuk. Hidup dalam penderitaan. Sama seperti aku 6 tahun yang lalu. Mengharapkan kematian. Wei Wei.